Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kelas 12 IPA 1, 2, 3, 4, 5 dan bahasa. Walaupun besok ada PTM untuk pembelajaran bahasa Indonesia secara khusus untuk kelas IPA 5 dengan IPA 1 hari Jumat dan hari Senin, namun tetap saya akan melaksanakan untuk memberikan penjelasan secara menyeluruh. Dan nanti untuk di kelas secara tatap muka hanya sebentar, kita akan evaluasi pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Sebelum saya menjelaskan materi nanti, Anda bisa buka halaman 23 di buku tersebut yang ada gambar Bung Karno dan Bung Hatta dan seterusnya. Kemudian sampai pada halaman 25. Maka nanti kalau saya jelaskan, Anda sambil meneliti, sambil menyimak, sambil menulis, mencatat tambahan-tambahan dari saya. Untuk kali ini pertemuannya yaitu tujuan dalam pembelajaran. 1. Peserta didik mampu menentukan informasi penting dalam teks cerita sejarah dengan tepat setelah membaca atau mendengarkan teks cerita sejarah. Yang kedua, peserta didik mampu menyusun nilai-nilai dalam teks sejarah dalam bentuk teks eksplanasi dengan tepat setelah membaca atau mendengarkan teks cerita sejarah. Yang ketiga, peserta didik mampu menelaah kebahasaan dalam teks sejarah atau novel sejarah dengan cermat setelah membaca atau mendengarkan teks sejarah. Yang keempat, peserta didik mampu menulis teks sejarah dengan menarik setelah memahami materi menyusun teks cerita sejarah. Namun dalam hal ini, dalam tujuan pembelajaran 1 dan 2 yang akan kita sampaikan lebih dahulu. Untuk selanjutnya yaitu kita dapat menentukan informasi penting dalam teks sejarah. Bahwa 1. Pengertian teks cerita sejarah. Yang kedua, ciri-ciri teks sejarah. Yang ketiga, jenis-jenis teks sejarah. Yang keempat, informasi penting dalam teks cerita sejarah. Adapun pengertian teks cerita sejarah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah adalah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Teks cerita sejarah berarti naskah atau sebuah narasi yang mengandung unsur sejarah. Dalam teks cerita sejarah ada beberapa unsur fakta, berarti betul-betul terbukti. Seperti halnya tokoh juga terbukti ada, seperti halnya Bung Karno, Bung Hatta, Jenderal Sudirman, dan seterusnya. Bagaimana perjuangannya itu kenyataan atau fakta. Kemudian waktunya kapan? Apakah perjuangan beliau sebelum merdeka atau Indonesia merdeka atau sesudah Indonesia merdeka? Maka waktunya betul-betul terjadi. Kemudian nama tempat juga demikian. Apakah beliau dalam satu sejarah atau beliau dalam satu perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka, maka di mana dia atau di mana beliau? Tempatnya mungkin arek-arek Surabaya, ya berarti di Surabaya. Atau juga di manalah, pokoknya menurut sejarah yang ada itu betul-betul fakta. Teks cerita sejarah kadang mengandung unsur rekaan, seperti mitos asal-usul negeri dan mitos alegori. Kalau misalnya teks sejarah tersebut dibuat seperti mitos atau dibuat seperti rekaan, itu cerita itu biasanya dikembangkan, mengandung satu imajinatif. Seperti kata alegori, itu mengandung satu simbol, makna simbol. Seperti asal-usul desa, mungkin tidak fakta, tapi biasanya dikarang oleh masyarakat saat itu.
Kemudian ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama, menampilkan latar masa lalu. Apa itu tadi latar yang sudah saya jelaskan? Adalah tempat kejadian. Kemudian yang kedua, disajikan secara kronologis, yaitu dengan urutan-urutan waktunya. Tahun sekian, bulan sekian, tahun sekian, beberapa tahun kemudian, itu biasanya seperti itu. Berarti secara kronologis. Ketiga, yaitu berbentuk teks cerita ulang. Karena sejarah masa lalu, berarti kita akan mengulang kembali masa sekarang, mengetahui atau memahami masa yang lalu, diulang dan diulang sehingga kita itu akan memahami sejarah masa lalu. Kemudian yang keempat, sering menggunakan konjungsi temporal. Apa itu temporal? Temporal adalah waktu. Sebelum, sesudah itu, dan seterusnya. Nanti bisa dilihat di dalam buku Anda. Kemudian yang kelima, isinya dapat berupa fakta, dapat berupa fiksi dengan latar cerita berupa fakta. Tadi sudah saya sampaikan terdahulu bahwa fakta adalah kenyataan. Bagaimana berupa fiksi, yaitu rekaan, karangan dari sang penulis, atau kalau difilmkan dari sutradara. Seperti itu. Kemudian jenis-jenis teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah. Disusun berdasarkan fakta sejarah. Tokoh dalam teks cerita sejarah benar-benar ada. Begitu juga latar dan kronologis peristiwa yang diceritakan. Hanya saja dalam penulisannya teks sejarah ini disertai unsur-unsur sastra seperti dialog yang membuat cerita tersebut makin menarik dibaca. Contohnya Hatta, Aku Datang Karena Sejarah, karya Sergius Sutanto. Kupilih Dalam Jalan Gerilya, roman hidup Panglima Besar Jenderal Sudirman, karya Ero Gajat Asura. Itu seperti itu, tokohnya benar-benar ada. Demikian pula yang lainnya juga ada, seperti hanya latar dan waktu. Kemudian yang kedua yaitu teks cerita sejarah fiksi. Fiksi itu sama dengan rekaan, merupakan cerita fiksi yang mengambil latar peristiwa masa lalu. Tokohnya bersifat fiktif, namun latar dan waktu peristiwa yang dipakai berupa fakta. Peristiwa sejarah masa lalu disampaikan dalam sebuah cerita fiksi dengan tokoh dan cerita imajinatif. Contohnya, tokoh-tokoh Jenderal Sudirman kemudian difilmkan oleh siapa? Misalnya, kemudian ya banyak sekali lah. Cerita itu diganti oleh para aktor dan aktris masa-masa itu dengan masa-masa sekarang. Kira-kira sutradara akan memilih bagaimana tokoh itu agak-agak persis dan lain sebagainya. Seperti Bung Karno, ceritanya bukan Bung Karno sendiri, tahu karena Bung Karno sudah meninggal. Misalnya di rekaan, cerita rekaan, ya carilah seperti yang Bung Karno, carilah seperti figur tokoh misalnya Hatta, carilah tokoh-tokoh yang lainnya, seperti itu. Informasi penting dalam teks sejarah. Seperti halnya teks lain, teks cerita sejarah memuat informasi-informasi penting. Informasi tersebut terkandung dalam alur cerita. Informasi dalam teks sejarah juga merupakan unsur pembangun. Unsur pembangun tersebut ada dua hal, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Perlu Anda ketahui bahwa unsur intrinsik itu unsur yang ada di dalam cerita tersebut. Kita jumpai unsur tersebut ada melalui tema. Cerita akan hidup bila diangkat melalui tema. Kita temukan temanya perjuangan, ataukah temanya percintaan, ataukah temanya tentang sosial, dan seterusnya. Kemudian pembangun berikutnya melalui unsur intrinsik, sebuah cerita akan hidup bila ada alur. Alurnya secara kronologis, urutan-urutan waktunya. Kemudian ada latar tadi. Dikatakan bahwa latar walaupun rekaan biasanya menggunakan latar
fakta, misalnya di pegunungan atau juga di sawah atau di gubuk dan seterusnya. Perjalanan beliau sebagai tokoh berjuang mempertahankan kemerdekaan atau juga ingin merdeka dan seterusnya. Kemudian yang lainnya ada sudut pandang, nanti akan bisa kita pelajari apa itu sudut pandang. Kemudian ada unsur-unsur amanat. Sebuah cerita mengandung satu amanat baik secara implisit maupun secara eksplisit. Apa itu implisit? Yaitu terkandung ada di dalamnya. Kita akan bisa merangkum cerita tersebut dengan pendapat kita kalau kita sudah membaca mengandung amanat apa, mengandung perintah apa sebetulnya terhadap kita selaku pembaca ataupun selaku penonton. Kemudian unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang terdapat di luar karya sastra tersebut. Artinya, kita bisa menyimpulkan apakah cerita tersebut mengandung nilai pendidikan. Misalnya di situ ada Bung Karno sedang jadi guru di suatu tempat. Nah, di situ ada unsur-unsur nilai pendidikannya. Ada pelajar. Kemudian nilai religius, yaitu keagamaan. Wah, di situ ada para santri sedang mengaji atau juga sedang sholat di musola dan seterusnya. Itu unsur religius. Kemudian unsur sosial di mana tokoh-tokoh itu melaksanakan sosialisasi kepada atau juga kerja bakti dan seterusnya, banyak contoh. Tapi kadang biasanya sepintas di cerita tersebut. Kita hanya menyambung saja dan lain-lain. Kemudian teks sejarah berisi peristiwa sejarah yang pernah terjadi, fakta sejarah yang terjadi dikemas dalam sebuah cerita yang baru. Berikut ini langkah-langkah. Yang pertama, menemukan informasi penting teks sejarah. Yang kedua, membaca teks sejarah atau novel sejarah secara seksama. Yang ketiga, mengidentifikasi pokok isi dalam teks novel sejarah. Yang keempat, mencatat pokok-pokok isi dalam teks sejarah atau novel sejarah. Pertemuan kali ini cukup, kemudian Anda nanti akan bisa menyimak di halaman berapa, nanti akan saya jelaskan. Namun tugas kemarin memang Anda bisa menyimak sendiri dengan tujuan secara mandiri seperti apa. Namun kali ini saya tadi menjelaskan secara rinci, Anda bisa mendengarkan dengan baik. Kemudian bagaimana Anda sudah melaksanakan tugas berikutnya atau tugas yang kemarin sudah saya jelaskan atau dikirimkan lewat WA seperti apa, dan nanti tugas berikutnya setelah saya menjelaskan. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.